sekalian, kembali saya berbagi tips belajar mudah makro Excel VBA. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana kita membuat berita acara. Namun di sini adalah berita acara yang akan kita buat menggunakan Google Formulir ya teman. Jadi ini adalah berita acara yang dibuat secara online, mengingat ujian atau asesmen yang pada saat ini sering menggunakan online, maka berita acara pun dibuat dengan secara online ya teman-teman. Jadi ada beberapa isian yang harus diisi, nah identitas termasuk nama sekolah, kelas, mata pelajaran, kemudian jam, jadi jam dimulai sampai teman-teman, kemudian catatan-catatan lain termasuk juga nama proktor, kemudian tanda tangan, NIP, kemudian pengawas dan pengelola ya teman-teman. Jadi semua dikirim secara online, dan termasuk tanda tangan ini dikirim juga secara online dengan menggunakan Google Formulir ya teman-teman. Untuk hasil daripada admin akan mencetak dalam bentuk PDF ya teman-teman. Jadi nanti kalau sudah masuk di server, admin langsung jadi akan mencetak otomatis melalui PDF. Ini adalah hasilnya teman-teman. Kemudian kita langsung masuk. Pertama kali caranya teman-teman, untuk pertama kali kita di Excel biasa kita merancang sebuah, yaitu membuat rumus ya teman-teman. Jadi rumus hingga menghasilkan, yaitu jadi petikan tanggal pelaksanaan. Jadi di sini mengacu pada tanggal ya teman-teman. Jadi pada tanggal, kemudian nama sekolah, kegiatan, dari jam sampai sehingga menghasilkan petikan berita acara seperti ini. Untuk pertama kita membuat karena menggunakan hari ya, perlu, yaitu hari Selasa. Jadi di sini salah satu cara bisa dengan menggunakan VLOOKUP ya teman-teman. Jadi di sini kita buat name rank, yaitu nama minggu yang terdiri 1, 2 sampai 7. Kemudian di sini adalah hari, yaitu hari ini kita tuliskan sebagai teks, yaitu 1, 2, 3 sampai 31. Jadi ini menggunakan VLOOKUP teman-teman. Kemudian untuk VLOOKUP di sini karena membaca tanggal, kalau angka 1, 2, 3 tidak akan terbaca teman-teman. 3 akan terbaca, misalnya 1 karena mengacu pada tanggal ya. Yang misalnya di sini adalah tanggal 12, maka di sini dibacanya tanggal 12. Kalau pakai angka tidak bisa, sehingga kita menggunakan rumus ya teman. Ini rumusnya. Jadi kita buat rumus dulu untuk ini, di nomor ini sampai 31 ya teman-teman. Jadi rumusnya seperti ini. Kita buat rumusnya. Untuk rumus di sini adalah, yaitu teks ya, teks tanggal. Dari teks mengacu pada tanggal di sini, yaitu teks di sini, teks mengacu pada tanggal pelaksanaan. Kemudian kita copy teman-teman. Untuk rumusnya saya perbesar di sini. Jadi untuk nomor ya, nomor VLOOKUP-nya di sini kita menggunakan rumus teks tanggal. Dari teks tanggal itu mengacu pada tanggal, dan akan membaca tanggal ya teman.
jadi bisa di copy teman-teman ini rumusnya. Saya besarkan sedikit. Jadi inilah rumusnya. Jadi rumus untuk di C3 mulainya teman-teman, di C3 mulainya. Jadi di C3 mulainya teman-teman. Bisa dicek ya, supaya jelas. Ini adalah rumusnya di C3, kemudian tinggal tarik ke bawah. Jadi tinggal tarik ke bawah di sini adalah membuat nomor tanggal 1 sampai 31. Ini rumusnya. Kemudian yang kedua kita membuat name rank. Di sini sudah dibuat name rank minggu, kemudian di sini name rank hari. Saya buat name rank hari. Setelah itu kita membaca tanggal ya teman, baca tanggal ini weekday ya. Jadi weekday mengacu pada tanggal, jadi ikut tanggal weekday-nya. Jadi menemukan nomor hari ya teman-teman, weekday. Kemudian di sini ada tag, jadi format tag hari teman-teman, format tag hari. Yang di sini adalah format tag bulan ya teman-teman. Di sini format tag bulan. Jadi ini rumusnya. Kita membuat yaitu untuk minggu kita akan mendapatkan hari Senin atau Selasa. Kemudian untuk tag hari kita akan mendapat angka 1, jadi akan mendapatkan angka 01, 02. Ini adalah kemudian tag yang ke sini adalah tag mendapatkan nilai bulan ya, jadi bulan berapa. Kemudian setelah kita mendapatkan tag bulan, maka sini tag minggu teman-teman, tag minggu kita mendapatkan tag minggu adalah minggu menghitung hari ketiga, jadi menggunakan VLOOKUP kalau 3 pada Selasa. Kemudian untuk hari 12 maka menghitung 12 di sini VLOOKUP. Kemudian tag bulan di sini mendapatkan nilai 9, maka di sini September ya. Jadi di sini VLOOKUP membaca 3 untuk di sini, nomor 3 untuk hari, kemudian 12 adalah langsung bulannya langsung 12 VLOOKUP hari. Ini adalah tanggal ya teman-teman, bulannya langsung otomatis, jadi langsung dari teks ini langsung bulan teman-teman. Jadi di sini tidak menggunakan ini karena langsung membaca di format bulan untuk tanggal yang dimaksud. Jadi tanggal yang dimaksud adalah ini, jadi ini tanggalnya acuannya. Setelah mendapatkan hari, kemudian mendapatkan tanggal, kemudian bulan dan tahun, maka di sini tinggal menggabungkan aja teman-teman. Jadi terserah, sehingga misalnya di sini pada hari Selasa tanggal 12 bulan September tahun 2003 di SD misalnya. Setelah selesai kita telah mendapatkan kutipan ya dari tanggal, data yang ada melalui tanggal, kemudian nama sekolah dengan kegiatannya. Ini sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat bagannya teman-teman. Jadi di sini adalah bagannya, formatnya yang akan diisi. Jadi ini adalah bagannya, kita buat sedemikian rupa sehingga
nantinya ini menyesuaikan dengan isian yang ada teman-teman. Jadi ini sebagai contoh saja, ya, sebagai bagan yang intinya di sini kita telah mendapatkan ya kutipan ya berita acara di sini sesuai tanggal yang akan dimasukkan nanti. Setelah itu langsung saja kita masuk ke Google Drive ya teman-teman. Kita masuk ke Google Drive. Di sini saya telah membuatkan contoh, yaitu contoh di Google Drive ya teman-teman. Jadi kita masuk dengan membuat folder, kemudian yang kebetulan di sini sudah saya buat untuk contoh saya teman-teman. Masuk ke folder atau kita membuat folder baru. Ya, ini di sini kita seumpama sudah membuat folder baru yang namanya berita acara online ya teman-teman. Terus selanjutnya kita mengunggah ya. Jadi di sini kita unggah. Jadi file Excel yang kita buat tadi diunggah ya teman-teman. Jadi unggah file. Jadi unggah file yang kita sudah buat tadi langsung diunggah teman-teman. Namun di sini sudah ada contoh, jadi kita tidak unggah langsung. Setelah masuk teman-teman, untuk Excelnya pastikan nanti disimpan dalam ke bentuk spreadsheet ya, Google spreadsheet. Jadi disimpan. Setelah dibuka, untuk isiannya kita membuat Google formulir dulu. Seperti biasa kita membuat Google formulir. Untuk isiannya teman-teman, di sini ada beberapa item yang sebagai contoh. Di sini terdiri tanggal, nama. Jadi di sini contoh saja teman-teman, nama sekolah, kemudian nama kegiatan, tanggal mulai pukul sampai pukul, kelas, mata pelajaran yang ini akan diisi. Kemudian ada tanda tangan, di sini ada prompter, kemudian ada tanda pengawas dan tanda tangan kepala sekolah. Jadi itu adalah salah satu isian yang harus diisi teman-teman. Di sini untuk tanda tangan kita buatkan dengan tambah file, jadi tambah file di sini. Kemudian untuk tanda tangan pengawas juga tambah file. Setelah yang terakhir adalah tanda tangan kepala sekolah atau penanggung jawab, tambah file. Yang lainnya semua isian, yaitu uraian ya teman-teman. Kemudian untuk jawabannya di sini kita arahkan ya teman-teman. Jadi arahkan di sini adalah, kalau kita buat di sini jawabannya adalah, jadi pilih respon yang pilih, kemudian kita arahkan ke Google Sheet ya ini. Jadi kita arahkan ke sini. Ini adalah bagannya. Jadi nanti ya respondennya akan masuk di sini teman-teman. Jadi responnya akan masuk di sini sesuai data isian. Jadi teman-teman mungkin sudah paham. Setelah masuk di respon di sini, kita di nomor berita acara ini kita urutkan teman-teman. Kita urutkan 1, 2 sampai sebanyaknya. Jadi berapa respon yang ada, berapa unit yang mengadakan kegiatan online, ujian online. Maka di sini kita langsung membuat nomor urutnya ya teman. Jadi dia bikin urut sendiri. Yang jelas nanti dari berapa respon yang masuk. Setelah itu kita buat, dari sini kita buat name rank ya teman-teman. Name rank kita blok teman-teman untuk membuat name ranknya. Jadi kita buat name ranknya di sini dengan mengklik sini data ya teman. Data. Setelah data kita bikin di sini rentang bernama namanya, rentang bernama. Jadi kita bikin rentang nama baru. Namun di sini saya sudah buatkan dengan data input. Jadi caranya bikin seperti ini. Jadi kita tidak buat lagi. Di sini data input. Kemudian hari otomatis sudah masuk.
minggu sudah masuk, kita buat sebelum di plus sudah kita buat, jadi tetap berada di sini teman-teman. Jadi kita membuat name ranknya tentang bernama ini dengan nama data input. Kemudian setelah itu kita masuk ke berita acara teman-teman. Berita acara di sini kita membuat, ya di sini kita sudah buat data input, jadi menggunakan VLOOKUP. Jadi nanti berita acaranya ada berapa, ini nomor berita acaranya, ini nomor 2, nomor 1, kemudian nomor 2, maka data akan mengikuti data yang ada teman-teman. Jadi VLOOKUP nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi teman-teman, ini dari itu berita acara nomor 2, kemudian nama sekolah, jadi sesuai dengan respon, karena di sini kita sudah membuat name rank yang menggunakan, di sini kita tampilkan secara bergantian dengan menggunakan VLOOKUP ya, VLOOKUP. Kemudian untuk yang paling penting di sini adalah untuk menampilkan foto di sini. Jadi kita harus mengganti alamat di sini teman. Di sini alamatnya diganti karena tidak tampil fotonya teman. Jadi tidak tampil foto untuk tanda tangan di sini. Kemudian ini juga tidak tampil di sini. Nah, kemudian di sini juga tetap seperti ini. Namun caranya supaya tampil tinggal kita mengganti ya teman-teman. Jadi mengganti di sini, ini yang diganti adalah open. Jadi open it-nya diganti dengan UC it teman-teman. Jadi kita mengganti di sini open-nya dengan, namun bagaimana caranya kita mengganti? Dengan menggunakan replace teman-teman. Jadi replace yang dituju untuk sel yang dituju di sini menghitung 26 dari depan teman-teman. Jadi 26 dari depan, kemudian di sini diambil 7, 1 2 3 4 5 6 7, jadi 7 diambil diganti dengan ini. Dan ini penggantinya. Ini diganti dengan ini. Rumusnya adalah replace dengan sel yang dimana yang mau digantikan ya teman-teman. Misalnya kita di sini untuk replace-nya kita ngambil di yang di sini adalah 23 teman. Jadi di sini adalah K23. Jadi K23 ini kita pastikan di mana? Kita jawab di sini teman-teman. Jadi replace-nya ini di sini rumusnya. Jadi kita ini rumusnya replace 23. Jadi replace 23. Jadi di sini adalah nomor 23 teman-teman, bisa dicek. Ini 23. Ini 23 26, kemudian yang ini akan berubah jadi ini. Seperti itu maksudnya. Kemudian setelah dirubah di sini karena ada 3 maka 3 kali kita merubah teman-teman. Di sini yang pertama kita rubah di sini di 30. Nah, kita kasih warnanya beda-beda teman-teman. Untuk yang warna biru kita rubah di sini, replace-nya di sini. Nah, di sini replace-nya di sini teman-teman. Jadi bisa jadi di sini bisa dilihat rumusnya. Jadi ini replace teman-teman, bisa dibesarkan ya. Nah, ini rumusnya. Jadi mereplace yang ini seperti itu. Jadi ini adalah rumusnya, rumus yang pertama. Kemudian yang untuk yang kedua kita ngambil yang di sini, kemudian yang ketiga kita ngambil yang di sini. Nah, jadi ini sudah direplace. Setelah direplace kita di sini tinggal kasih rumus image ya teman. Image, jadi image menuju ke mana gitu. Jadi image ini sesuai replace tadi. Image di sini kita ambil yang di sini yang sudah replace, yaitu di sini adalah F YK, di sini K30. Jadi diambil data dari K30 yang sudah di replace teman-teman. Kemudian untuk yang di sini kita ambil image-nya. Jadi ini rumusnya image. Di
sini teman-teman, image rumusnya dibesarkan lagi. Jadi image 31, jadi image 31, saya ambil data yang 31 di sini. Kemudian yang di bawahnya tinggal kita image lagi yang ini teman-teman, image karena ada 3, 1, 2, ini 1, 2, 3, replicasinya dari sini 1, 2, dari 1 direplikasi di sini, yang biru direplikasi di sini, kemudian yang kuning direplikasi di sini, sehingga nanti image-nya image yang ini, image-nya yang pertama adalah yang biru, kemudian image yang kedua adalah yang hijau, kemudian image yang ketiga adalah yang kuning. Jadi intinya itu teman-teman. Jadi menggunakan image pertama replicate dari rumus dari link ya. Link ini direplicate di sini, kemudian setelah direplicate diambil sebagai image. Jadi image-nya di sini ngambilnya image. Jadi sehingga menghasilkan gambar ya teman-teman. Kalau belum dikasih replicate maka belum akan tampil gambarnya teman. Jadi ini gambarnya sudah langsung tampil. Setelah itu ini sudah berjalan teman-teman, kita mengikuti data yang sudah ada. Tinggal di sini kita untuk petikan berita acaranya, kita ambil saja dari sini. Jadi dari data yang VLOOKUP tadi teman-teman, jadi data ngambil di sini, sehingga kita ambil tanggalnya di sini diambil, kemudian namanya kita ambil, ST-nya kita ambil, sehingga kita mendapatkan berita acara teman-teman. Petikan berita acara ini diambil dari berita acara tadi, kemudian ini juga diambil, tanggalnya juga diambil dari situ. Nanti ini hasilnya baru diambil kembali, dibalik lagi, jadi hasilnya ini dari tanggal tadi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ini disembunyikan teman-teman, disembunyikan. Jadi kita cek dulu. Jadi di sini untuk kolom di sini ide ya teman-teman, klik kanan, kemudian ide, sisipkan, tempel, potong, ini di sini ada mungkin begini ya, terus klik kanan, sembunyikan ya. Setelah sembunyikan, jadi ini tinggal berita acaranya yang ada di sini, desain sedemikian rupa, desain. Kemudian setelah didesain nanti teman-teman bisa untuk adminnya nanti di sini bisa mengambil atau print out, jadi print out di sini. Jadi dalam bentuk print out langsung bisa PDF teman-teman. Jadi di sini bisa langsung tidak di sub, kalau PDF langsung di sub teman-teman. Cukup sekian teman-teman, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini pentingnya adalah di sini adalah image dari hasil replicate tadi. Ini adalah rumusnya teman-teman, ini image, sehingga kita akan image dari ini maka akan menghasilkan ini, seperti itu maksudnya. Jadi link ini tidak bisa kita langsung merubah, namun bisa dirubah saat itu juga, tapi kalau ada respon baru maka kita harus merubah lagi, sehingga langsung pasang saja rumus replicate. Kalau ada respon baru untuk nomor urut 2, nomor urut 3 maka tetap ini berjalan. Jadi itulah teman-teman. Demikian teman-teman apa yang kita bahas pada kesempatan ini, semoga bisa dipahami. Sekian dan terima kasih.